Pada kesempatan indah ini kita akan dengarkan lagu spesial yang akan dibawakan oleh Bella. Puji Tuhan atas lagu spesial yang sudah dibawakan oleh Bella, ya, yang tentunya mengangkat iman kerohanian kita dan selalu mengingatkan bahwa Tuhan itu selalu baik kepada kita. Sayang saja kita sering lupa untuk bersyukur, tetapi biarlah kita diingatkan untuk lebih tahu bersyukur dan selalu mengingat bahwa Tuhan itu sungguh baik adanya. Baiklah, untuk memulai renungan diskusi kita pada malam ini, boleh saya undang Ibu Dora boleh untuk pimpin doa buka sebelum kita. Terima kasih Ibu Dora. Ya, sekarang kita akan masuk ke bagian firman. Saya akan share screen. Topik kita pada malam ini adalah jauhilah pencobaan. Ini menyambung dari perbincangan kita malam Selasa malam minggu kemarin. Kita sudah tahu ceritanya bahwa Yesus setelah dibaptis, dia kemudian dibawa oleh Roh ke padang gurun dan berpuasa 40 hari 40 malam. Dan tentunya sudah berpuasa cukup lama, dia menjadi sangat kelaparan, ya. Dan ini ilustrasinya, dia sudah sangat lapar, lalu kemudian iblis datang, lalu memerintahkan kepada dia untuk mengubah batu menjadi roti, ya. Tetapi Yesus menolaknya, karena Yesus bilang manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi juga dari firman Tuhan. Pelajaran penting bagi kita bahwa hidup ini bukan hanya sekedar makanan saja, atau lebih jauh hidup ini bukan hanya sekedar fisik kita saja, tetapi rohani kita pun perlu dibangun. Ya. Jadi tidak heran ada banyak orang yang terlihat sehat, ada banyak orang yang terlihat pintar, ada banyak orang yang terlihat sosialnya sangat bagus, tetapi sebenarnya kerohaniannya itu sedang sekarat. Ya, oleh sebab itu, itulah sebabnya kita mengadakan persekutuan ini, supaya kita juga saling mengisi satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain, juga membahas firman Tuhan, supaya rohani kita terus dikuatkan. Amin. Dan sekarang, setelah Yesus melalui pencobaan pertama ini, kemudian Yesus dibawa oleh iblis ke bubungan bait Tuhan di kota suci. Kita baca bersama ya, di dalam Matius 4 ayat 5 dan 6. Dikatakan, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Tuhan. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Tuhan, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Wah, luar biasa ya. Jadi ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Ya, Yesus dibawa ke bait Tuhan, ke Yerusalem. Ya, pada saat itu bait suci Yerusalem masih megah berdiri ya. Suatu kebanggaan bagi
bangsa Yahudi, bangsa Israel ya. Karena saat itu kita tahu Tuhan memilih bangsa Israel menjadi wakilnya di dunia ini, dan kita tahu ada perkakas-perkakas bait Tuhan, jadi luar biasa diagungkan oleh bangsa Israel. Dan di tempat inilah, ya ini sebelum tahun 70 Masehi, karena tahun 70 bangsa Roma menghancurkan bait suci Yerusalem, ya. Jadi pada saat itu Yesus dibawa ke atas bait Tuhan tersebut, lalu kemudian Yesus disuruh untuk jatuhkan dirinya, karena nanti akan ada malaikat-malaikat Tuhan yang akan menatang, ya dikatakan di sini, menatang engkau supaya Yesus bukan saja tubuhnya terjaga, bahkan kakinya juga tidak akan terantuk kepada batu. Luar biasa ya. Dan kalau kita mau mempelajari Alkitab lebih dalam, saudara-saudara sekalian, apa yang dikutip oleh setan ini tidak main-main, karena setan mengutip kitab suci. Nah, semua yang dikatakan oleh setan di ayat ke-6 ini adalah juga terdapat di dalam kitab Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Ya. Nah, ini ada semua nih. Perhatikan. Mazmur 91 ayat 11 dan 12 dikatakan, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Luar biasa. Dan ayat ini, Mazmur 91 ayat 11 dan 12 dikutip oleh setan untuk menggoda Yesus Kristus. Jadi hati-hati saudara-saudara sekalian ya, ini pelajaran yang sangat penting. Jangan kita berpikir bahwa setan tidak tahu ayat-ayat Alkitab. Setan tahu persis ayat-ayat Alkitab. Ya. Jadi kalau kita tidak mendalami firman Tuhan, maka setan akan pakai ayat-ayat di dalam kitab suci untuk seakan-akan mengatakan sesuatu hal yang baik, padahal sebenarnya itu menentang firman Tuhan. Ya, jadi hati-hati, kita harus lebih banyak baca firman, karena bila mana setan menggunakan ayat Alkitab, kita juga harus sama seperti Tuhan Yesus, yaitu menggunakan ayat Alkitab untuk mengcounter apa yang dikatakan oleh setan. Pelajaran penting lainnya juga adalah hati-hati bagi kita semua yang sudah tahu Alkitab. Ya, karena terkadang kalau pemikiran kita tidak disucikan oleh takut akan Tuhan, maka kita akan coba menyesuaikan ayat Alkitab dengan pemikiran kita. Sehingga banyak ayat-ayat Alkitab yang kita interpretasikan sendiri untuk mendukung apa yang ada di dalam pikiran kita. Hati-hati ya. Jadi kembali saudara-saudara sekalian, setan menggunakan ayat ini untuk mencobai Yesus Kristus. Dan menariknya saudara-saudara sekalian, ya memang kita ini dikirimkan oleh Tuhan malaikat-malaikat ya untuk menjaga kita. Dan bahkan kitab Mazmur pasal 91, saya tahu ada banyak orang Kristen yang suka membaca Mazmur pasal 91. Karena Mazmur pasal 91 ini adalah dalam lindungan Tuhan, itu judul perikopnya. Ya, jadi banyak umat Kristen atau orang-orang yang percaya akan Tuhan, bahkan orang Israel sendiri, orang Yahudi sendiri yang percaya akan perikop ini, percaya akan Tuhan, mereka terus menyanyikan, terus membacakan Mazmur 91 ini, karena ini adalah Mazmur untuk kita mengimani bahwa Tuhan selalu menjaga kita. Melalui apa? Melalui malaikat-malaikatnya. Ya, kita lihat di sini ilustrasi lagi, dilihat ada malaikat-malaikat yang selalu jaga kita. Sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jangan lupa kalau kita mau keluar dari rumah, selalu berdoa. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepada kita pada hari itu. Ya, sebelum beraktivitas, selalu berdoa. Sebelum kita tidur, selalu berdoa. Sesudah kita bangun tidur, selalu berdoa. Selalu berdoa kapan saja dan di mana saja. Kenapa? Karena kita hanya satu jengkal, atau kalau saya bisa katakan dekat sekali ya dengan maut. Tahukah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya setan sangat menginginkan kita mati
sebelum kita mengalami pertobatan yang sesungguhnya. Karena dia tahu bahwa tidak ada pertobatan setelah kematian. Oleh sebab itu, dua hal yang penting untuk kita lakukan, selain selalu berdoa dan selalu berpikir bahwa hari ini adalah hari yang terakhir bagi kita untuk hidup. Sehingga kita selalu mengekspresikan kebaikan kasih Tuhan kepada sesama. Kembali kepada inti pelajaran kita. Malaikat ditugaskan Tuhan untuk menjaga kita. Hanya saja, nah ini yang penting. Lihat jawaban Yesus Kristus. Matius 4 ayat 7. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis. Lihat, setan menggunakan ayat Alkitab tadi kan. Jatuhkan dirimu, maka malaikat akan menjagamu. Apa jawab Yesus? Ada pula tertulis. Janganlah engkau mencobai Tuhanmu. Wah. Jadi bukan karena malaikat akan selalu menjaga kita, Tuhan akan selalu menjaga kita, lalu kita hidup semena-mena. Karena Tuhan berjanji akan menjaga kesehatan kita, lalu kita hidup melanggar prinsip-prinsip kesehatan. Nah, ini yang ironis, ya. Seringkali kita dalam hidup kita mencobai Tuhan kita. Dan ini saya bukan berkhotbah untuk atau menyampaikan kepada saudara-saudari sekalian saja, tapi juga untuk diri saya sendiri. Terkadang saya percaya Tuhan akan menjaga kesehatan saya, tetapi saya melanggar prinsip-prinsip kesehatan. Padahal di dalam Alkitab sudah dikatakan bahwa tubuh kita adalah Ka'bah Tuhan. Tapi kita makan seenaknya, dengan jumlah yang terlalu banyak. Ya. Kita tidur begadang. Ya, dan malas berolahraga, dan lain-lain. Karena kita percaya bahwa Tuhan akan jaga kesehatan kita. Padahal sudah ditulis, jangan mencobai Tuhanmu. Artinya saudara-saudara sekalian, do the best. Lakukan yang terbaik dan biarkan Tuhan yang melakukan selebihnya. Ya. Karena Tuhan akan menjaga kita, ya, tapi kita juga jangan mendatangkan diri ke dalam pencobaan. Suatu ketika saya datang ke sebuah gereja yang tidak perlu saya sebutkan nama gerejanya, dan di situ saya terpana melihat seseorang berdiri menyaksikan bagaimana dia sedang jalan pagi. Ini menurut kesaksian beliau, dia jalan pagi lalu dia lihat ada pecahan botol atau beling, lalu dia ini kesaksian dia bilang dia berdoa, dia bilang dia mau uji Tuhan itu. Lalu dia coba berjalan pelan-pelan di atas beling tersebut. Singkat cerita sampai di ujung dia bilang tidak terjadi apa-apa di kakinya. Luar biasa. Lalu saya sempat bertanya di dalam hati saya, kalau seandainya orang itu terluka di kakinya, apa kira-kira yang ada di dalam pikirannya? Apakah Tuhan itu tidak melindungi dia? Atau mungkin Tuhan itu tidak ada? Luar biasa. Kesaksian-kesaksian seperti inilah yang tidak menguatkan iman. Bagaimana mungkin saudara-saudari dan saya melihat ada botol beling di depan sana, lalu kita cobai Tuhan, kita mau berjalan di atasnya, lalu kita mau lihat bahwa Tuhan sanggup nggak jaga kita. Ya, ironisnya terkadang di dalam gereja sekalipun ada banyak kesaksian-kesaksian yang tidak menguatkan. Sepertinya mau menguatkan, tapi tidak menguatkan. Karena itu semua hanya membawa orang untuk lebih jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Yakobus 1 ayat 13-15. Apabila seorang dicobai, perhatikan saudara-saudara sekalian, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Tuhan. Sebab Tuhan tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Perhatikan saudara-saudara sekalian, jelas di dalam Alkitab. Dikatakan apa? Bukan Tuhan yang mencobai kita. Ya, bukan Tuhan yang mencobai kita. Memang ada keterbatasan perbendaharaan kata manusia. Kalau saya perhatikan di dalam Alkitab, apa yang dari Tuhan itu namanya ujian. Seperti apa yang terjadi di Taman Eden. Ya,
Tuhan katakan jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat ini. Karena engkau akan mati pada saat engkau memakannya. Itu ujian. Ujian itu diberikan supaya, saya seorang guru, saudara-saudara sekalian, ujian saya berikan kepada murid saya supaya anak itu, ya, atau murid saya bisa lebih memahami dan bisa naik kelas. Ya. Berbeda dengan pencobaan. Pencobaan itu dirancang sedemikian rupa supaya kita jatuh. Ya. Seperti sisi mata uang. Ya. Segala sesuatu itu pastinya diizinkan oleh Tuhan. Tahukah saudara-saudara sekalian, sesungguhnya setan mau saja mencabut nyawa Ayub. Hanya saja Tuhan yang larang. Tuhan tidak izinkan setan bersikap lebih jauh. Kembali kepada Yakobus 1 ayat 13-15. Pencobaan itu datang dari keinginan kita sendiri. Ya, datang dari keinginan kita sendiri. Dan kemudian dibumbui oleh bisikan setan yang terus menggoda kita, lalu kemudian akhirnya kita terjatuh. Dan akhirnya melahirkan dosa, dan dosa itu Roma 6 ayat 23, pada akhirnya ujung-ujungnya maut. Artinya saudara-saudara sekalian, bukan suatu kebetulan dalam 10 perintah Tuhan ada hukum ke-10. Saudara ingat hukum ke-10? Jangan menginini. Karena dari menginini akan tercipta hasrat-hasrat duniawi yang membuat kita jatuh dalam pencobaan itu sendiri. Bila mana kita melihat tetangga kita punya mobil yang lebih bagus, dalam benak pikiran kita, saya mau beli mobil yang lebih bagus. Walaupun gaji kita cuma terbatas. Alhasil hutang di mana-mana. Hanya untuk memenuhi hasrat kita yang sebenarnya tidak terlalu penting. Syukur-syukur kita semakin bekerja keras untuk mencari nafkah, ya, atau memenuhi keinginan hasrat hati kita. Tapi kalau pikiran kita lebih jauh, kita bahkan sampai mau merampok. Dan itu sudah terjadi di mana-mana. Mungkin juga kita lihat wanita yang cantik atau pria yang tampan, sedangkan kita sudah memiliki seorang suami atau seorang istri. Lalu kita mulai berzina di dalam hati kita. Ingat saudara-saudara sekalian, Kitab suci dengan jelas mengatakan bahwa perbuatan dosa itu sudah mulai dari hati. Berbeda dengan pandangan dunia pada umumnya, dosa itu dimulai pada saat dilakukan. Tetapi kitab suci dengan jelas, dari kita memikirkan saja, kita sudah berdosa. Dengan saya membenci seseorang, saya dikatakan dalam kitab suci, sudah membunuh. Luar biasa. Firman Tuhan itu keras. Jadi jangan ada yang pernah mengatakan bahwa Yesus datang untuk melunakkan hukum Taurat. Tidak. Justru Yesus mengatakan dengan membenci engkau sudah membunuh. Dengan menginini istri orang lain atau wanita lain yang bukan istrimu, engkau sudah berzina. Ya. Jadi hati-hati kalau kita suka termenung. Ya, menghayal. Karena nanti akan ada roh jahat yang masuk. Ya, lebih baik kita habiskan waktu untuk membaca firman. Seperti apa yang kita sudah bahas malam minggu lalu ya. Karena firman Tuhan itu adalah makanan rohani kita. Bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali, tapi setiap hari. Bahkan Raja Daud katakan siang dan malam. Ya, baca firman Tuhan. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, saudara-saudara sekalian, luar biasa. Ya, Tuhan kita sudah kasih sebenarnya solusinya supaya engkau berpikir positif, supaya engkau berpikir hal-hal yang surgawi. Inilah yang harus kita lakukan. Semua yang benar, mulia, dan semua yang baik-baik, semuanya itulah yang harus kita pikirkan. Hanya saja saat ini sudah terlalu banyak pengaruh sosial media yang kita dapatkan. Sudah terlalu banyak pengaruh televisi, bahkan musik yang kita dapatkan. Ya, itulah sebabnya bahkan seorang Steve Harvey saja mengatakan bahwa sosial media itu adalah
the devil's playground. Saudara-saudari tahu artinya? Artinya taman bermain setan. Karena saudara-saudari perhatikan yang punya sosial media, ya saya tidak usah sebutkan sosial media jenis apa, tapi saudara bisa saksikan sendiri di apakah lebih banyak hal-hal yang rohani atau hal-hal yang duniawi yang saudara bisa dapatkan di dalam sosial media. Saya tidak mau munafik, saya sendiri punya sosial media. Walaupun untuk bertahun-tahun lamanya sebelumnya saya sempat tinggalkan sosial media tersebut. Dan saya sedang memikirkan hal yang sama. Mengapa? Karena di dalam sosial media itu ada banyak kepelisiran dunia. Ya. Melihat teman kita di sana sini, pergi jalan-jalan ke sana ke sini. Bukankah hal-hal itu akan memicu keinginan kita untuk melakukan hal yang sama? Coba kita jujur. Pergi jalan-jalan ke sana, memamerkan status sosialita dan lain-lain, apa yang baru dibeli, dan semuanya ditunjukkan di sosial media. Dan saya juga pernah kerja untuk sosial media, salah satu sosial media, dan tugas kami adalah memfilter daripada apa yang ada di sosial media yang bisa dilihat oleh masyarakat. Dan sesungguhnya saudara-saudara sekalian, ada banyak hal kekejian yang kita bisa dapatkan di dalam sosial media. Hal-hal kotor, hal-hal cabul, tidak senonoh, ya, mementingkan diri sendiri, propaganda LGBTQ, dan lain-lainnya. Dan uniknya hal-hal itu, nah ini yang luar biasa. Kalau Tuhan kita Yesus Kristus dihina, tidak mengapa. Tapi kalau kaum LGBTQ dihina, itu di take down. Ya, tidak bisa. Itulah sebabnya kita bisa lihat di mana-mana propaganda ada di mana-mana. Musik. Nah, jangan saudara-saudari dan saya berpikir bahwa dengan kita mendengarkan musik rock yang keras, ya, atau musik rap yang liriknya penuh dengan hal percabulan, lalu akan membuat pikiran kita jadi baik. Tidak. Hal itu akan membuat moral kita akan merosot, akhlak kita akan merosot, dan kita akan berpikir adalah suatu hal yang biasa atau bahkan bahasa sekarangnya keren kalau kita bisa berkata-kata kasar, berkata-kata kotor. Dan itulah yang ditawarkan oleh dunia. Oleh sebab itu hati-hati saudara-saudara sekalian, kita semua dalam hal melihat, dalam hal mendengar, ya, melihat sosial media, film, wah, ada salah seorang hamba Tuhan yang mengatakan bahwa tidak baik bagi kita untuk menghabiskan waktu di bioskop. Ya. Untuk beberapa waktu lamanya saya sempat bertanya-tanya, aduh, saya tidak ke klub malam. Tentu ya orang Kristen yang baik tidak boleh ya. Kita pergi ke hiburan malam, ya, dan kepelisiran dunia yang lainnya malam-malam ya. Tapi saya berpikir apa salahnya dengan bioskop? Ya, bioskop toh baik-baik saja. Ya, mungkin bioskop zaman dulu ada hal percabulan saya dengar di zaman-zaman dulu, atau tontonan kekerasan terkadang zaman dulu teater. Nah itu apalagi kalau zaman Kristen dulu itu terkadang orang beneran. Jadi kalau ada pembunuhan orang benar yang dibunuh ya. Pada saat itu kebetulan orang Kristen lah yang dirancang ya pada saat zaman Romawi karena orang Roma benci sama orang Kristen. Tapi zaman sekarang apa salahnya? Tapi semakin saya mendalami firman saudara-saudara sekalian, mungkin kita akan bahas di lain waktu. Tetapi di dalam film-film Hollywood ada banyak hal-hal doktrinisasi yang kita mungkin tidak tangkap, tapi sebenarnya kita sedang belajar versi dunia. Nah, ini hati-hati. Hati-hati. Contohnya saudara bisa lihat film Musa, ya, Prince of Egypt. Itu bertentangan dengan Alkitab. Beda. Tuhan dia gambarkan seperti anak kecil, yang bahkan anak kecil itu bisa marah. Kalau tidak salah, saya juga sudah lupa-lupa ingat. Bahkan mungkin cursing ya, mengeluarkan kata-kata kasar. Ya. Dan Musa membelah laut dengan pedang, bukan dengan tongkat, dan lain-lain. Belum lagi film tentang Nuh. Aduh, sangat bertentangan dengan firman. Belum lagi tentang film-film spiritisme, film-film horor. Waduh, seakan-akan
setan itu mempunyai kuasa untuk apa ya? Untuk mencederai kita, ya, mencederai kita dalam arti kata, ya kita lihat film banyak ya, Jalangkung kalau versi Indonesia, film-film luar negeri banyak lagi. Dulu saudara-saudara sekalian, saya suka nonton film horor. Tapi sekarang saya tidak mau nonton film horor. Kenapa? Karena film horor itu membuat saya untuk sekian waktu lamanya dulu, saya jadi penakut. Ke kamar mandi saya takut, lihat cermin saya takut. Tapi puji Tuhan, sebelum saya akhirnya memutuskan untuk hidup sendiri, maksudnya keluar dari rumah orang tua, saya sudah berhenti nonton film horor. Jadi saya, sebelum menikah saya sudah belasan tahun hidup sendiri. Kembali saudara-saudara sekalian, pastikan semua yang saudara lihat, semua yang kita lihat, yang kita dengar, semuanya harusnya hal-hal yang benar, yang baik, yang suci, yang manis, dan yang baik-baik. Jangan kita lihat kekerasan, lalu kita berharap kita akan seterusnya menjadi orang yang baik. Ya, saya kasih contoh yang lalu waktu saya di Bangkok. Ya, di sana kan ada Muay Thai. Saya, mungkin background saya agak keras, saya mungkin pemarah. Lalu kemudian saya ikut bela diri. Itulah alasan saya, salah satu alasan saya kenapa saya mengundurkan diri dari bela diri. Karena saya tahu, saya tidak bisa bohong kepada diri saya sendiri bahwa di dalam diri saya ini ada suatu jiwa yang quick tempered, orang barat bilang. Jadi gampang marah, emosi dan lain-lain. Saya takut kebablasan dan lain-lain. Jadi bahkan tangan kita saja bisa membunuh orang. Ya, apalagi kalau kita punya pisau dan lain-lain. Jadi saya berusaha sebisa mungkin untuk mencuci pikiran saya dan tentunya dengan bantuan Roh Kudus, karena sudah terlalu banyak memori yang saya dapat di dalam pikiran saya. Tapi kembali saudara-saudara sekalian, penting bagi kita semua. Ya, hal ini Filipi 4 ayat 8. Hati-hati dengan apa yang kita cerna sehari-hari. Ini lihat ilustrasi kembali. Kalau kita dalam pikiran kita itu kita lihat orang-orang yang liburan, maka prioritas kita mau liburan. Ya, kerja di tempat kerjaan juga tidak nyaman karena aduh kapan libur, pikirannya cuma libur. Sekarang ada istilah healing. Ya. Padahal harusnya kita kerja dulu, nanti pada saat ada kesempatannya pasti toh kita akan libur juga. Ya, di sini juga ada hati, cinta ya. Nah, berbicara mengenai cinta, ada anak yang saya lupa itu, yang lagi viral ya. Nah, luar biasa ya, talenta menyanyinya ya, dan juga di depan presiden. Nah, namun demikian, terlepas dari hal itu ya, saya juga bangga lihat anak kecil sekarang sudah bisa menyanyi dengan baik. Hanya saja waktu saya kecil, saya ingat saya tidak menyanyi-nyanyi lagu cinta ya. Sekarang sayang sekali ya, lagu-lagu anak-anak sudah tidak ada, tapi sekarang lebih banyak lagu cinta. Jadi pengamen-pengamen jalanan pun anak-anak kecil menyanyinya lagu cinta ya. Dan mungkin saudara-saudari tidak menyadari, tapi karena saya sudah pernah bekerja di bidang itu, di bidang sosial media, saya sudah melihat anak kecil memperkosa sesamanya. Kenapa? Ya, karena apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Ironis, kasihan. Makanya saya katakan kepada istri saya, jangan pernah terlalu cepat mendewasakan anak-anak kita. Biarkan mereka hidup sesuai alurnya. Kalau masih kecil, kecil saja. Jangan terlalu cepat mengenal apa artinya cinta, kecuali cinta kepada orang tua dan cinta kepada Tuhan, yang pastinya. Ya, dan di sini juga ada uang ya. Di depan layar kita ada uang. Kalau kita pikirannya uang, uang, dan uang, segala sesuatu akan kita lakukan demi uang. Padahal sudah dibilang akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Hati-hati kita semua, termasuk saya. Terkadang roh kita mau menurut, ya, tapi daging kita luar biasa lemah. Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan, saya lakukan apa yang tidak mau saya lakukan. Ya. Dan saya tidak lakukan apa yang saya mau lakukan. Jadi terkadang berbeda. Kita berpikir mau melakukan kehendak Tuhan, tapi kedagingan kita lemah. Makanya Tuhan Yesus selalu katakan berdoa, berjaga, waspada, bertarak, kontrol diri, ya, dan berdoa selalu. Karena roh penurut, tapi daging lemah.
hati-hati. Ya, jadi jangan terlalu percaya diri Tuhan akan jaga kita, lalu kita pergi ke tempat-tempat yang tidak Tuhan inginkan, atau kita mendengarkan musik, atau kita menonton sesuatu yang Tuhan tidak inginkan, dan kita percaya diri bahwa kita mempunyai iman yang kuat. Hati-hati. Karena Yesus sendiri di dalam doanya katakan apa? Jauhkanlah kami daripada pencobaan. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yesus sendiri katakan itu. Tapi manusia cenderung untuk datang kepada pencobaan. Dan setelah jatuh, yang disalahkan siapa? Setan. Padahal memang sesuai pelajaran tadi dikatakan apa? Yakobus katakan, memang keinginan kita yang mau. Ya, dibuahi oleh bisikan daripada setan. Jadi sudah. Nah, ilustrasi terakhir sebelum kita tutup renungan kita malam ini. Kita tahu cerita Yusuf, ya. Saya pikir kita semua tahu. Istri Potifar atau istri majikannya suka sama dia karena di dalam Alkitab dikatakan Yusuf ini tampan parasnya, ya. Bahkan di kalangan umat Muslim dikatakan dia adalah nabi tertampan, ya. Tapi kemudian ada bisikan lain, nabi tertampan kedua setelah nabi mereka Muhammad. Ya, itu pandangan mereka, tapi di dalam Alkitab dikatakan Yusuf ini tampan. Istri Potifar, istri majikannya suka dengan Yusuf. Dan hari demi hari dia rayu, Yusuf tidak mau. Lalu suatu kesempatan, rumah kosong, istri Potifar mulai buat suatu gerakan. Tidak ada orang. Lalu dia merayu Yusuf. Lalu apa yang Yusuf lakukan, saudara-saudara sekalian? Ingat, dia lari. Lari menanggalkan jubahnya yang sudah dipegang oleh istri majikannya. Sekiranya Yusuf tetap ada di tempat itu, dan dengan percaya diri dia katakan, oh saya anak Tuhan, saya tahu tentang kebenaran, walaupun engkau menjamah tubuhku, aku tidak akan terhasut. Percayakah saudara bahwa dia akan jatuh? Itulah sebabnya Yusuf lari. Mengapa? Karena roh memang penurut, tapi daging lemah. Pelajaran penting saudara-saudara sekalian. Jangan percaya diri. Karena begitu engkau dan Anda semua, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian percaya diri, kita percaya diri, disitulah kita akan jatuh. Pelajaran penting. Ya. Jadi biarlah kita berhati-hati menjauhi pencobaan. Sudah tahu di situ ada pencobaan, hindari. Tapi bila mana pencobaan itu memang didatangkan kepada kita, hadapi dalam nama Yesus. Maka kita akan keluar sebagai pemenang. Tapi ingat, prinsipnya seperti Yesus katakan di dalam doanya. Ya, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Saudara-saudara sekalian, Yesus saja berdoa seperti itu. Sudah seharusnya kita mengatakan hal yang sama. Jangan datang ke pencobaan. Itulah renungan kita pada malam ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Biarlah ini menjadi pelajaran yang penting. Mulai sekarang, saudara-saudara sekalian, berhati-hati, kita jauhi pencobaan. Ya, hati-hati dengan apa yang kita konsumsi setiap hari. Ya, inilah idealnya dari kitab suci yang Tuhan sudah katakan untuk kita selalu pikirkan. Di luar ini, hati-hati, ya, jangan bermain-main dengan api. Kalau saudara-saudari cenderung jatuh ke dalam contohnya, perzinahan, contoh. Jangan menonton hal-hal yang membuat gairah kita naik. Jangan. Hati-hati, ya. Jauhi pencobaan. Itulah renungan kita pada malam ini. Dan sekarang kita sampai ke ruang diskusi dan tanya jawab. Silakan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mempunyai masukan atau tambahan atau pertanyaan, silakan. Jika sekiranya memungkinkan, silakan membuka kameranya supaya kita juga saling kenal satu dengan yang lain. Silakan Bapak, Ibu, ada kira-kira? Ya. Ada pertanyaan dari Catlow. Ya, kalau cuma, maaf saya baca. Kalau soal zina tuh, kalau cuma ngefans gimana tuh? Boleh tolong dijelaskan, Saudari Cat? Maksud dari pertanyaannya? Oh, kalau misal nih suami ngefans Blackpink, oke. Nah, ini ada pertanyaan, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian.
Jadi suami istri, lalu suaminya ngefans tahu ya, mengidolakan Blackpink. Blackpink adalah grup menyanyi dari Korea Selatan, ya. Apakah kalau mengidolakan penyanyi-penyanyi ini, apakah itu zina atau tidak? Silakan. Ya. Halo Ray, Ada tentu silakan. halo Ya. semua. Halo, ya. Ada hal yang lucu sih kalau saya lihat sekarang ini dunia lagi digiring untuk mengarah kepada penantian si antikristus sendiri kan, betul ya. Which is idolatry. Spirit antikristus sudah menyebar di mana-mana mengenai idol itu, judulnya aja udah idol ya. Pada saat ya kan, mengidolakan, kita mengidol sesuatu, berarti saya jadi teringat akan ini bukan masalah zina atau apa. Can we control ourselves? Artinya kita bisa kontrol diri kita, misalnya kita suka sama seseorang, tapi kita bisa mengontrol gak diri kita. Kalau kita melihat sekarang banyak orang sampai ke konser aja, I have to do that, I will do anything. Aku akan melakukan segala sesuatu dengan upaya yang luar biasa, whatever it costs, to fulfill my desire. Nah, pertanyaannya, balik ke desire, balik ke idols, sama balik lagi, are you being mastered by that idols? Artinya, kalau kita skip, tidak melihat idols itu, kita survive gak hati kita? Itu kan jadi pertanyaan balik lagi kan, gitu kan. Jadi urusan zina atau enggak zina, balik lagi kan ke arah fisik. Kita tahu sendiri lah, sekarang dandanannya nyanyi udah bukan ngelihat nyanyinya lagi nih pertanyaannya. Didandaninnya dengan seksualitas yang sangat luar biasa kan gitu kan. Kalau perlu ntar pakai bajunya tinggal BH doang kali, mungkin ya. Kan udah kayak begitu gitu loh. Apakah tidak ada imajinasi yang liar? Itu kan jadi pertanyaan balik. Ya itu buat saya itu seperti dibungkus ya. Tapi sih itu tergantung dari diri masing-masing. Saya teringat dengan 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu itu boleh dilakukan, tetapi apakah segala sesuatu itu beneficial, artinya berguna gitu kan. Terus tetapi Rasul Paulus bilang everything is permissible for me, segala sesuatu itu diperbolehkan untukku, tetapi aku tidak akan dimaster, dikuasai by anything. Nah, itu kan menjadi pertanyaan, kalau sampai orang itu ada satu konsep cuma 2 hari ini, iya kan, dan dia nggak bisa skip itu gitu, apakah kita tidak diperbudak sama hal itu? Itu kan jadi pertanyaan juga kan. Ya itu bisa jadi pertimbangan masing-masing. Masalah berzina atau berzina, tidak berzina itu kan di dalam hati manusia masing-masing, betul kan? Tapi kita tahu sendiri, paket yang diberikan di dalam musical Korea apapun itu berbau sensualitas. Which is yang memang akan mempengaruhi birahi mau lelaki atau perempuan kan, whatever it is gitu kan. Ya jadi itu udah satu paket lengkap sih kalau menurut saya. Dalam menjebak kita masuk sadar atau tidak sadar gitu kan. Jangankan cowok dikasih lihat picture yang seperti itu, kita ngeliat cewek cantik aja, pikiran kita aja udah susah dikontrol kan, seperti itu kan. Kalau cewek pun sama gitu, apalagi dipaket dengan hal-hal yang berbau sensualitas yang sangat tinggi. I think it's sangat besar kemungkinannya untuk siapapun untuk melakukan hal-hal yang di luar kehendak daripada yang diinginkan oleh Tuhan. Itu pendapat saya sih. Terima kasih. Terima kasih Brother Hartanto. Wah, luar biasa ya. Jadi, ya ini ada Brother Ronald, agree dengan Mas Hartanto. Ya, jadi, ya ini memang hukum ke-10, saudara-saudara sekalian, ini unik ya. Dari 10 hukum ini, memang hukum 10 ini yang tidak kelihatan. Yang tahu itu cuma Tuhan. Betul ya? Karena hukum ke-10, jangan mengini-ini, saya tidak bisa tahu apa yang Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian pikirkan. Bapak Ibu juga tidak tahu apa yang saya pikirkan. Tapi apa yang dikatakan oleh Brother Hartanto memang sekarang bukan rahasia lagi bahwa musik sekarang dan banyak hal sudah dibungkus dengan sensualitas. Ya. Sudah dibungkus dengan sensualitas. Jadi ya itulah kenyataannya. Jadi apakah dia berzina atau enggak itu memang urusan masing-masing orang dengan Tuhan. Tapi saya sendiri pun ya tidak mau bohong, tadi Brother Hartanto sudah katakan, sedangkan lihat cewek cantik saja mungkin pikiran kita sudah kemana-mana. Apalagi sudah bergerak dengan sensual,
berpakaian dengan ketat atau terbuka, wah, ya lebih baik jangan main-main. Kurang lebih seperti itu, Brother Hartanto ya. Seperti pelajaran kita malam ini, jangan bermain-main dengan pencobaan karena ya akan jatuh pastinya. Ya, ya kurang lebih seperti itu ya, Brother Hartanto ya. Ya kurang lebih, karena kita bisa dikuasai oleh pikiran-pikiran yang kita nggak bisa kontrol kan, brother, ya kan? Betul. Ya. Itu bisa betul. terbawa gitu loh, terbawa ke dalam pikiran kita. Sadar nggak sadar, kita nggak bisa kontrol. Betul. Ya karena roh penurut tapi daging lemah. Dagingnya betul, ya kan? betul. Ya kan, makanya Rasul Paulus juga katakan, saya melakukan apa yang tidak ingin kulakukan. Jadi Rasul Paulus tahu itu dosa, tapi dagingnya dia ya kedagingan. Makanya kita harus berhati-hati, jangan terlalu percaya diri dengan diri kita sendiri. Terima kasih, Brother Hartanto. Ada lagi tambahan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Silakan. Kalau boleh saya ya silakan Ibu Dora. Pendapat saya, ya, kalau untuk saya kita ngefans seseorang, saya juga pastilah punya fans yang saya sukai. Cuma karena memang intinya kita sudah berumah tangga, kita sudah diikat dengan janji suci di gereja kita masing-masing kan, untuk saling setia, saling mencintai. Memang kalau kita suami istri masing-masing punya fans yang kita anggap, misalkan dia suka sama grup cewek, saya suka sama grup cowok. Kalau menurut saya cukup dalam hati ya, untuk menyukai itu. Tapi kita jangan terlalu sering melihat, sekilas aja, oh ya itu grup yang saya suka, ya udah. Jadi kita nggak sampai terus kita lihat. Jadi kita punya daging kan memang lemah, makanya memang kita harus menghindar. Jadi kita jangan mencobai dengan diri kita punya, dengan kemampuan kita, karena memang kita kan pasti akan jatuh. Ya, saya percaya kita berjalan bersama Tuhan pasti akan selalu berikan kekuatan, kita kemampuan untuk bisa menghadapi semua cobaan itu. Makanya apalagi suami saya kan pekerjaannya kan juga setiap hari ketemu dengan cewek-cewek cantik, ya kan, dengan segala macam cobaan lah, tadi yang tadi bilang, seksinya, dia punya cara berpakaian. Nah, kembali lagi saya sudah 32 tahun berumah tangga, sudah menghadapi suami saya punya pekerjaan. Awalnya saya juga menjaga tubuh saya harus langsing, harus cantik, harus semuanya, tapi lama-lama saya bilang, saya kan punya Tuhan. Memang betul kita serahkan dalam tangan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menjaga suami saya, akan melindungi suami saya, dan Tuhan akan berikan dia kekuatan untuk bisa menghadapi cobaan itu. Karena benar memang cobaan pasti akan ada di setiap kehidupan kita, tapi tergantung kita untuk bisa menghadapinya. Dan kalau memang betul kita bisa menghindar, ya kita hindari cobaan itu. Jangan kita berkumpul dengan mereka yang hanya ingin buat kita jatuh. Itu menurut saya. Jadi ya harus kuat dalam Tuhan dan percaya bila kita berserah pada Tuhan, semua cobaan yang kita hadapi pasti kita bisa lalui dengan baik. Begitu ya. Amin. Itu pendapat saya. Terima kasih. Amin. Ya, terima kasih Ibu Dora ya. Jadi statementnya tadi usahakan sebisa mungkin menjauh dari pencobaan ya. Tapi kalaupun kita di dalam pencobaan, jangan takut karena Tuhan beserta kita. Kita akan kuat. Betul. Ya, terima kasih Ibu Dora. Saya lihat ini ada yang ke tangan ya, Bapak Jeff. Silakan Bapak Jeff. Oke, baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Salam. Selamat malam. Shalom, selamat malam Pak Jeff. Ini menarik pembahasan ini karena memang berhubungan dengan pembahasan kita yang berhubungan dengan pencobaan. Ya, jadi kalau kita melihat ada beberapa aspek yang mungkin perlu juga kita perhatikan. Beberapa waktu yang lalu saya pernah mendengar bahwa kejahatan pelecehan seksual justru terjadi di daerah-daerah yang notabene di mana orang-orang itu sangat tertutup berpakaiannya, ketimbang dengan negara-negara yang mungkin ya istilahnya berpakaian terbuka lah. Nah, apakah ini sesuatu yang mungkin perlu juga kita pikirkan? Bagi saya, kalau kita sudah terbiasa dengan keadaan itu, kita mungkin akan sanggup untuk mengendalikan pikiran kita. Contohnya, kalau kita lihat orang-orang Amazon dengan pakaian yang minim, tapi di sana kita tidak pernah melihat terjadi kejahatan yang istilahnya kalau kita
melihat orang nonton TV saja kita sudah, istilah buka sedikit saja kita sudah tergoda atau nafsu kita memuncak, itu karena kita nggak terbiasa aja. Karena kalau kita sudah biasa, mungkin hal-hal, kita baca kembali buku Kejadian. Pada saat Adam dan Hawa belum berdosa, mereka telanjang sebenarnya. Tetapi kenapa tidak muncul pikiran-pikiran seperti itu? Karena memang itu fokus mereka bukan ke situ. Jadi ini kita masalah fokus. Jadi saya memang setuju juga beberapa pendapat dari Pak Hartanto bahwa kita melihat orang-orang seperti contohnya film-film Korea, mungkin karena kita tidak terbiasa aja keadaan seperti itu. Karena kita lihat beberapa periode waktu di bangsa Indonesia juga, zaman dulu khususnya di daerah Bali itu ibu-ibu pada tidak pakai pakaian. Tapi karena budaya mereka memang sosial mereka juga bagus, mereka saling menjaga, akhirnya kan tidak terjadi seperti itu. Jadi ini kalau kita ngefans sesuatu ya kita lihat ya kita senang saja, ya kita juga mau ngapain. Anda cuma hanya melihat dari layar kaca, Anda tidak bisa berbuat apa. Jadi itu bisa saja memudahkan kita untuk mengalihkan pandangan kita. Tapi memang benar juga bahwa kalau kita selalu melihat hal-hal yang itu dan kita mengarahkan pikiran kita ke sana, itu yang melahirkan dosa di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau itu hal-hal yang sudah biasa misalnya, contohnya di sebuah daerah yang saya jelaskan, semua dengan keadaan seperti itu, apakah itu juga harus kita menyalahkan? Kenapa kamu berpakaian tidak penuh? Kenapa kamu melepaskan pakaianmu? Karena itu sesuatu yang istilahnya budaya seperti itu. Jadi kayak contohnya orang-orang di Bali misalnya ya, bule-bule di Bali itu saya rasa bahwa seharusnya kalau memang kita mau melarang itu harus dilarang. Ya, tapi kenyataannya di sana malah aman-aman saja dengan keadaan seperti itu. Artinya bahwa mungkin kita perlu juga membiasakan lihat hal-hal itu dan dianggap biasa lah. Ya, tetapi jangan kita membawa pikiran kita kepada pemikiran maksiat, karena itu yang menyebabkan kita jadi berdosa. Tapi kalau kita lihat hal-hal itu biasa, ya sudah biasa. Kita tidak merasa apa, jadi tergantung fokus kita lah. Kita mengarahkan fokus kita kemana. Kalau kita melihat, saya sering kali juga dengar ada beberapa khotbah dari saudara-saudara kita yang muslim dikatakan mau dilihat takut dosa, tapi kalau tidak dilihat barang bagus. Jadi serba salah juga saya pikir seperti itu. Tapi asal bukan sesuatu yang kita sengaja, ya. Tapi kalau bagi saya yang penting kita tidak menjerumuskan pikiran kita ke hal-hal itu, mungkin kita tidak berdosa. Ya, jadi tadi sudah juga dijelaskan kita ngefans sesuatu ya. Sebenarnya idola itu apa sih? Idola itu bukan sesuatu yang untuk disembah sebenarnya. Ya, contohnya kita suka lihat pakaian, apakah kita berdosa? Kan tidak juga kan? Saya suka pakaian model ini, saya mengidolakan pakaian seperti ini. Tidak, selama kita tidak menyembah dia. Karena apapun itu kita masih ada di dunia ini. Kita belum di sorga. Ya, kita di dunia ini, jadi yang penting fokuskanlah pikiran kita kepada hal-hal yang berguna, hal-hal yang baik. Kalau itu memang tidak baik bagi kita, sudah jangan. Tapi kalau tanpa sengaja kita melihat hal itulah, mau bagaimana kita di dunia berdosa. Ya kan? Jadi kita mau tidak mau kan kita akan bertemu dengan hal-hal seperti itu. Ya mau sembunyikan wajah kita kemanapun, pasti kita akan bertemu dengan hal-hal seperti itu. Tetapi kalau kita membiasakan pikiran kita untuk fokus kepada hal-hal yang baik, yang bukan hal-hal yang negatif, ya tentunya kita akan terlindungi pikiran kita, ya pikiran kita terlindungi dari setiap godaan. Ya mungkin begitu, Pak Ren. Terima kasih kepada Bapak Jeff ya. Ini menarik ya. Jadi kalau seandainya tadi Pak Jeff bilang kalau budayanya memang di daerah setempat istilahnya berpakaian minim, ya biarkan saja, karena mungkin mereka sudah terbiasa jadi tidak ada pikiran kemana-mana. Tapi karena kita terbiasa dengan pikiran tertutup, maksudnya pakaian tertutup, bahkan katanya tadi ada pelecehan di mana-mana ya, salah satu daerah tadi Bapak Jeff bilang. Jadi dengan kata lain, ya bisa dikatakan kalau bahasanya sehari-hari sih bisa dikatakan kalau orang Islam bilang kaum munafikun. Jadi kita berpikiran harus tertutup, tapi ternyata pelecehan di mana-mana. Bagaimana, ada yang mau menanggapi kira-kira? Boleh saya menanggapi? Ya, silakan brother Hartanto. Ini pertanyaan yang sangat
Menurut saya ini jawabannya sangat unik juga karena saya pernah ngalamin ini sama teman saya. Jadi ini lucu. Dulu saya berpikir juga, ya benar juga ya. Jadi teman saya itu dia seorang Katolik, teman baik saja. Jadi kita udah terbuka banget. Dan dia bilang begini, kalau lu mau menghindari pikiran-pikiran seksualitas, lu mesti feeding, kasih makan your crave. Artinya desire yang terdalammu. You have to feed that. Pertama saya setuju loh. Tapi semakin saya mendalami firman Tuhan, itu menjadi bertentangan. Kalau kita feeding menjadi hal yang biasa, itu membuat kita melakukan itu ya normal. Buktinya Sodom dan Gomora itu satu kota menjadi normal hal untuk melakukan perbuatan homoseksualitas. Itu yang berbahayanya menurut saya. Jadi saya menyadari bahwa saya salah dulu melihat itu. Yang idols yang dimaksud sama Tuhan mungkin ada di Efesus 5:5. Idol itu no immoral, impure, or greedy person. Such man is an idolater. Berarti kalau kita feeding hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dilarang Tuhan, greedy misalnya, rakus. Ya kalau gue udah kaya ya jadi biasa gitu kan. Tapi kita memfeeding istilahnya tadi mengandungkan kalau di Yakobus mengandungkan dosa gitu loh. Memperanakan dosa terus-terusan gitu kan. Kan kita feeding, membiasakan. Berarti kita makan terus tuh. Greediness, impurity, sesuatu yang tidak pure gitu kan. Tuhan bilang ini pure loh, ini enggak pure. Makanya waktu awalnya saya setuju tuh sama teman saya dulu namanya saudara teman saya jauh lah. Dia ada di Singapura sekarang. Saya akhirnya berdebat sama dia gitu. Saya bilang, "Bro, setelah seberapa lama ya, akhirnya saya bahas firman Tuhan. Tapi di firman Tuhan itu nggak boleh loh kita feeding sebegitu itu. Kita nggak boleh feeding kita punya crave, ke desire kita. Karena itu akan berbuah death. Yang seperti Yakobus bilang, it will be producing death. Kalau dibilang misalnya ada satu culture yang seperti itu, karena dia sudah biasa, ya mungkin kayak di luar negeri gitu ya. Kumpul kebo biasa. That's fornication. That's sin toward God. It's a fornication. Tapi buat mereka itu biasa. Jadi pandangan saya mulai berubah gitu setelah saya membaca firman Tuhan. Pandangan saya dulu yang Amerika itu menjadi biasa apa segala. Dan nanti suatu saat homoseksuality itu menjadi biasa. Gitu loh. I think we have to make differentiation gitu. Kita harus membuat satu garis antara yang diperbolehkan oleh Tuhan atau yang dilarang oleh Tuhan. Dan itu harus kita tahan diri kita, kedagingan kita. Kita harus melihat ke dalam diri kita. Kenapa kita craving apa yang dilawan sama Tuhan gitu, yang ditentang sama Tuhan. Nanti itu sih yang saya pernah ngalamin dalam pengalaman hidup saya bersama dengan teman saya. Dan ini halnya sama seperti yang tadi saudara Jeff bilang. Makanya awalnya saya setuju dengan teman saya. Akhirnya karena setelah saya baca firman Tuhan itu sepertinya bertentangan dengan firman Tuhan. Makanya saya berargumen lagi sama teman saya. Dan saya bilang maaf ya, sekarang saya agak berbeda karena saya membaca firman Tuhan itu malahan akan membuahkan saya kepada kematian. Malahan saya mesti training diri saya untuk menjadi holy gitu loh. Jangan kita feeding apa yang kita mau, itu jadi berbahaya, sangat berbahaya buat diri saya sendiri. Itu sih kira-kira. Terima kasih. Terima kasih Brother Hartanto ya. Itu tadi saya baru mau bicara soal soal memang saya pernah baca suatu artikel juga bahwa pemerkosaan atau ya hal-hal pelecehan itu banyak terjadi di daerah yang kelihatannya tertutup ya. Tetapi jangan kita lupakan bahwa dalam hal cohabit, kumpul kebo itu di daerah yang terbuka itu lebih sering terjadi ya. Nah, itu menarik, nanti kita akan bahas. Ada lagi tambahan atau pertanyaan saudara-saudara sekalian sebelum saya akan tutup karena sekarang sudah jam 8 lebih. Saya akan coba rangkumkan dan saya pamit dulu ya, saya ada ibadah di rumah. Mohon maaf ya teman-teman, saya pamit dulu semuanya. Ya, terima kasih. Siap brother. Ya, terima kasih brother Tanto. Baiklah, jadi saya mencoba kalau tidak ada lagi tambahan. Tadi ada chatting dari brother Ronald ya yang mengatakan kalau fans seharusnya tidak masalah
tapi jangan sampai diidolakan. Berbicara tentang idola, yaitu dari bahasa Inggris idol, ya. Idol itu bukan cuma idola, tapi di dalam kamus bahasa Inggris saudara bisa cek, idol itu juga artinya berhala. Makanya benar, Brother Ronald, bahwa kalau kita sampai mengidolakan, itu berarti kita memberhalakan. Seperti tadi Brother Tonto katakan, tidak mau melewatkan konsernya. Ya, walaupun konsernya mungkin harganya 500.000 atau 1 juta, uang tidak ada, maka akan rela untuk pinjam uang hanya untuk datang ke konser tersebut. Ya, itu kurang lebih intermezzo sedikit. Jadi, itu kita berbicara idol ya. Kalau berbicara tentang berzina dalam hati, Saudari Kat, nah, tadi saya sudah katakan itu memang urusan masing-masing dengan Tuhan. Karena hukum ke-10 kita tidak bisa menilai. Tapi kita bisa lihat diri kita sendiri. Nah, saya pribadi, terus terang, saya melihat Blackpink, wah itu sensual ya. Gerakan-gerakannya, ya saudara-saudari bisa lihat sendiri di YouTube, itu gerakan sensual ya. Tidak gerakan wajar, tapi gerakan sensual dan dibalut dengan pakaian yang harus seksi ya. Ya saya pribadi, ya tadi siapa yang katakan tadi ya? Saudara Jeff ya yang katakan dilihat dosa tapi tidak dilihat sayang barang bagus. Jadi memang ya kita tidak bisa pungkiri bahwa kedagingan kita ini lemah. Dan kita harus akui, bahkan ingat di Kejadian pasal 6, nah itu jelas dikatakan kan, anak-anak Tuhan melihat anak-anak manusia, artinya yang duniawi itu apa? Cantik-cantik, sangat menarik. Dan akhirnya kawin-mawin. Kawin-mawin itu artinya ada percampuran antara mereka. Setelah ada pencampuran, apa yang terjadi di Kejadian pasal 6? Air bah. Manusia dimusnahkan. Puji Tuhan kita masih ada 8 orang, yaitu Nuh dan keluarganya, masih diselamatkan. Nah, saudara-saudara sekalian, menarik ya, tadi yang dikatakan oleh saudara Jeff, ya Bapak Jeff yang mengatakan bahwa memang saya tahu suku Amazon, suku Bali, ya bahkan di daerah Indonesia juga semuanya itu banyak ya. Kalau dulunya itu mereka ya sejarah mencatat memang mereka telanjang-telanjang. Tapi tahukah saudara-saudara sekalian, pada saat misionaris-misionaris pergi ke daerah-daerah tertentu, ya selalu mereka berikan apa? Selain Alkitab, mereka akan berikan apa? Pakaian untuk menutupi tubuh mereka. Ya. Nah ini kalau kita hubungkan dengan Alkitab, nah apa namanya? Di dalam Alkitab ada dikatakan bahwa hiduplah seperti anak-anak siang. Jangan seperti malam, anak-anak malam yang penuh dengan pesta pora, kemabukan, dan nafsu dunia, dan lain-lain. Nah, kembali saudara-saudara sekalian, jadi benar Bapak Jeff bahwa Adam dan Hawa dulu itu telanjang, ya walaupun mereka memang harusnya diselimuti oleh pakaian, tanda kutip ya, pakaian Tuhan, jadi mereka juga masih berpikiran jernih, tapi begitu manusia jatuh ke dalam dosa, nah sudah mulai tuh, di Kejadian pasal berapa dikatakan, dikatakan bahwa apa sudah mulai ada poligami ya. Lamek punya 2 istri, lalu kemudian kawin-mawin, pesta pora dan lain-lain sampai juga ke zaman Lot dan lain-lain. Jadi intinya saudara-saudara sekalian tidak bisa dipungkiri bahwa manusia itu sekarang kita punya namanya nafsu. Nah, itu kita tidak bisa pungkiri ya. Kita tidak bisa pungkiri kita punya yang namanya nafsu. Nah, tadi Brother Hartanto sudah katakan lebih baik jangan sampai kita feeding our crave, artinya kasih makan kepada kita punya kedagingan. Artinya kalau kita sudah gampang jatuh di dalam pencobaan dalam hal seksualitas, contoh ya jangan lagi saya pergi ke Bali sengaja pergi ke pantainya untuk lihat-lihat ya bikini dan lain-lain. Nah, karena ya itu dia akan membuat kita jatuh. Tapi kembali memang betul yang saudara Jeff katakan, itu semua tergantung pola pikir kita, ya kan? Nah masalahnya, saudara Jeff, ada nggak sih pola pikir dari antara kita kaum laki-laki yang ada sekarang ini melihat cewek pakai bikini kita akan baik-baik saja? Nah itu dia. Atau akan menjerumuskan kita. Nah itu dia yang memang pertanyaan buat kita masing-masing ya. Ya, kalau saya pribadi, ya saya tidak berani. Karena, ya, saya tidak berani.
Karena Yusuf saja lari kan kalau saya. Tapi ya bagaimana kira-kira Pak Jeff? Maaf. Kalau kita berhadapan dengan keadaan, contohnya ya, kalau kita berhadapan dengan godaan, artinya kita dipaksakan atau itu ya mungkin kita memang menghindar. Tapi kalau kita bertemu dengan keadaan seperti kita melihat, kita menonton, ya misalnya ada yang menonton di TV terus tiba-tiba ada yang lewat, toh kita punya badan sensor. Jadi apapun itu kan pasti ada dibatasinya. Nah, tadi saya katakan bahwa kita tidak boleh juga terlalu ini, karena ikan di lautan pun dia tidak menjadi garam. Dia tidak merasa garam. Apakah kita lihat Lot pada saat ada di Sodom dan Gomora, dia mengikuti keadaan Sodom dan Gomora? Kan tidak juga. Apakah dia tidak melihat? Dia melihat juga. Dia berada di tengah-tengah lingkungan seperti itu, tapi apakah dia memang harus seperti mereka? Tidak kan? Jadi itu yang tadi saya katakan, tergantung pola pikir kita dan kita mengarahkan pikiran kita kemana. Kalau kita tidak mikirkan hal-hal yang jahat, ya sekalipun kejahatan itu ada di tengah-tengah kita. Ya kan? Tapi kalau kita memikirkan yang jahat, sekalipun kita berada di tempat-tempat yang baik, akan jadi jahat kita. Jadi konsepnya itu adalah bagaimana kita yang mengendalikan pikiran kita, mengarahkan pikiran kita. Bahwa misalnya kalau kita berada di tengah-tengah orang yang contohnya di Bali sana, apakah orang yang berada di Bali sana itu punya pikiran-pikiran jahat seperti kita juga? Tidak. Malah yang sekali-sekali itu melihat itu justru nafsunya jadi gede, karena dia baru lihat, waduh kok begini ya. Tapi kalau sudah sering-sering lihat itu, lu mau ngapain coba? Kan sudah biasa. Jadi bukan berarti biasa dalam arti biasa melakukan dosa. Tetapi lingkungan kita itu membuat kita jadi mengatur pikiran kita sendiri, mengarahkan pikiran kita. Wah itu tidak baik, ini yang baik yang kayak apa. Kan kita mengendalikan pikiran kita seperti itu. Makanya tadi saya katakan bahwa kalau pikiran kita jahat, sekalipun itu di tempat-tempat yang baik, akan jadi jahat kita. Tapi kalau pikiran kita yang baik, sekalipun kita berada di tengah-tengah kejahatan, kita bisa menjadi baik. Karena ikan berada di lautan pun dia tidak menjadi garam, kan? Dia tetap menjadi ikan yang tawar, walaupun dia di lautan, ya kan? Nah itu seperti juga dengan Sodom dan Gomora. Karena saya berbicara ini karena kita tidak bisa pungkiri bahwa kita di dunia. Kecuali kita di sorga, ya kita mungkin mengarahkan sesuatu yang berhubungan dengan sorga. Sementara buah pengetahuan yang baik dan jahat yang sudah kita konsumsi ini, mau tidak mau kita akan menghadapi dua sisi itu, yang baik dan jahat di dalam hidup ini. Nah tergantung kita mengarahkan pikiran kita kemana. Mau ke baik atau yang jahat, ya. Nah, contohnya Adam dan Hawa, pada saat mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat, masih juga ada orang-orang yang baik, keturunan-keturunan yang baik. Artinya bahwa kalau kita mengendalikan pikiran kita, kita menuntun pikiran kita, artinya bahwa kita yang mengalahkan kedagingan kita. Ya, tadi sudah dijelaskan di Roma bahwa roh memang penurut tapi daging lemah. Nah, bagaimana supaya kita mengarahkan roh kita itu mengisi pikiran kita sehingga dia mengendalikan kedagingan kita. Tapi kalau kita membiarkan kedagingan kita, berarti roh kita memang lemah. Jadi tergantung seseorang ya. Contohnya kalau kita tidak jauh-jauh lah, contohnya ada orang-orang biksu misalnya ya, itu pengendalian diri mereka memang benar-benar memang mereka akan memfokuskan pikiran mereka, padahal mereka sudah berada di tengah hutan misalnya. Tapi kenapa lagi dia memfokuskan pikirannya dia? Karena dia berpikir bahwa yang mengendalikan diri itu adalah pikiran kan. Makanya dia mengatur pikiran dia, nafsunya dia, semua dia mengatur. Jadi pada saat dia berada di suatu lingkungan yang istilahnya itu lingkungan yang tidak baik pun dia tetap jadi baik karena dia sudah mengatur, mengarahkan pikirannya. Nah mungkin itu Pak Ray. Jadi maaf berarti bahwa saya melihat kejahatan itu terus nanti saya akan jahat ikut-ikut saja. Contohnya ya seperti Sodom dan Gomora itu kan. Apa karena si Lot itu melihat ada LGBT di situ terus apa dia harus ikut LGBT? Kan enggak. Dia sendiri mampu mengarahkan pikirannya. Ya, terima kasih banyak Pak Jeff ya atas masukannya ya. Ya, memang sekedar info saja. Saya kebetulan punya murid yang pernah menjadi biksu di Thailand. Lalu dia katakan bahkan biksu saja tidak boleh bertemu dengan wanita cuma berdua. Ini sekedar masukan saja. Peraturan mereka adalah mereka tidak boleh
bertemu dengan wanita. Saya katakan kalau ketemu wanita bagaimana? Tidak boleh bicara melawan lawan arah, tidak boleh melihat. Itu peraturan mereka, biksu di Thailand, kebetulan murid saya. Tapi memang menarik. Jadi intinya saudara-saudara sekalian, kalau saya mau coba simpulkan dari apa perbincangan kita malam ini, memang terkadang roh kita itu penurut, ya, tapi daging kita lemah. Bayangkan, Yesus saja bilang roh penurut, tapi daging lemah. Bayangkan kalau roh kita tidak penurut, kita jarang baca firman. Wah, itu seperti tidak ada harapan, ya. Jadi, kita banyak baca firman saja, roh kita memang penurut, tapi kembali, daging kita lemah. Jadi, itulah sebabnya pentingnya kita untuk menahan diri. Ya, memang kita ada di dunia, seperti kata Saudara Jeff, Pak Jeff. Ya, jadi kita memang tidak bisa, memungkiri bahwa hal-hal seperti itu pasti akan ada di sekitar kita. Hanya saja, di dalam Alkitab memang dikatakan, ya, hati-hati dalam berkeinginan, karena keinginan itulah yang membawa kita jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, tadi sudah dikasih rumusnya, ya, bukan dari kata saya, tapi dari Alkitab, bahwa semua yang manis, semua yang benar, semua yang suci, itulah yang kita pikirkan. Jadi, memang terkadang kita tidak bisa kontrol mata kita, ya, tapi apapun itu kita tetap hati-hati, karena kalau kita terlalu lama melihat, tadi Ibu Dora katakan, ya, kalau kita melihat lalu kemudian kita terlalu lama melihat, nah hati-hati, lama-lama jadi menginginkan, ya. Jadi lebih baik kita melihat, wah udah baik, skip, lewat saja. Nah, itu pengalaman beliau tadi, Ibu Dora, selama berapa tahun, 30-an tahun rumah tangga, ya, karena dia juga, Ibu Dora ini punya beliau punya idola juga katanya masing-masing dengan suami. Jadi saudara-saudara sekalian, itulah renungan kita pada malam ini. Terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Saudari Catlo juga dalam chatnya juga mengutip tentang menghujat Roh Kudus, ya. Kita akan mempelajarinya di lain kesempatan. Yang pastinya sedikit saja, menghujat Roh Kudus itu adalah Roh Kudus sudah mengatakan sesuatu, tetapi kita tidak mendengarkannya. Kita terus hidup di dalam keinginan kita yang bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Lama-lama Roh Kudus tidak akan menghimbau kepada kita lagi lalu meninggalkan kita. Nah, itu yang lebih parah lagi. Ya, dalam hal ini saudara-saudara sekalian, ingat Filipi 4:8. Apapun itu, saya pribadi tidak merasa kuat kalau saya melihat hal-hal yang ya kedagingan, ya lebih baik saya hindari. Tapi seperti saudara atau Bapak Jeff katakan tadi, kalau tidak bisa kita tidak bisa kita lewatkan, ya sudah. Tapi seperti Ibu Dora katakan, itu cukup bijak, yaitu jangan lama-lama, ya, karena akan membawa kepada dosa keinginan, dan keinginan itu tadi sudah dikatakan akan membuahi dosa, dan dosa itu ujung-ujungnya akan menjadi maut. Itulah renungan kita pada malam ini, saudara-saudara sekalian. Terima kasih atas partisipasinya semuanya. Kita akan tutup dengan doa. Ada kira-kira yang mau didoakan?